Kali ini kita akan mempelajari membuat mail server dan proxy server. Pertama kita akan menginstal mail server. Paket yang diinstal adalah pt-get install postfix. Kita untuk mail server menggunakan squirrelmail. Kemudian ada dua paket lagi yang diinstal, dovecot common, dovecot imap. Kemudian enter, tekan Y, kemudian OK, tab, kemudian OK, pilih internet site, langsung enter saja. Kemudian di sini kita buat domain serverly.com. Maksudnya apa? Jadi ketika Anda nanti membuat user Andi misalnya, maka akan terbentuk email andi@serverly.com. Oke, tab, kemudian OK. Kita tunggu proses instalasi. Kemudian yang pertama kita mengkonfigurasi dovecot nano etc dovecot.conf. Kemudian cari protokol IMAP, hapus tanda pagar, tadinya adalah seperti ini, kita hapus, delete di sini ya, jika kurang paham. Tadinya di sini ada tanda pagar, kemudian kita hapus. Kemudian jika sudah, tekan Ctrl X untuk menyimpan Y, kemudian enter. Kemudian kita mengkonfigurasi squirrelmail configure. Kita pilih D, kemudian dovecot, tulis dovecot, kemudian continue. Saya ulang, pada konfigurasi ini tekan D, kemudian pilih dovecot, kemudian enter. Jika sudah, save dengan menuliskan S, kemudian enter. Jika sudah di save, silakan ketikkan key, kemudian enter. Di sini saya akan membuat sebuah user baru, add user, misalnya Andi. Masukkan password, enter saja. Kemudian apakah data ini benar? Tulis saja Y, enter. Kemudian saya buat satu user lagi, add user Anto misalnya. Kemudian password, tekan Y, enter. Kemudian tuliskan perintah cp usr share squirrelmail. Kemudian tuliskan, kita copy ke var www. Artinya file squirrelmail ini ada di dalam directory usr/share dan akan kita pindah ke var www untuk agar kita bisa membukanya lewat web browser. Dan jangan lupa kita mengcopy sebuah directory squirrelmail, maka di belakang harus dituliskan -r. Oke, sudah. Kita cek di web browser serverly.com/squirrelmail. Kita cek. Sepertinya ada masalah. Nah, jika terjadi seperti ini, kita cek konfigurasi. Sepertinya tadi saya merubah custom adapter network. Karena saya menggunakan laptop sendiri sebagai klien,
maka saya menggunakan VMnet 1 karena saya setting untuk laptop sendiri. Nah, tadi pada pertemuan kelima saya menggunakan VMnet 0 untuk dijadikan koneksi ke dalam satu laptop klien lagi menggunakan laptop teman Anda, maka menggunakan VMnet 0. Di sini saya menggunakan VMnet 1 karena saya menggunakan laptop sendiri sebagai klien. Kemudian klik OK. Kita cek. Sebelumnya kita cek lagi apakah sudah mendapatkan alamat IP yang benar atau belum. Oke. Serverly.com, kemudian ketikkan Squirrel Mail. Nah, sudah masuk. Misalnya saya menggunakan user Andi yang tadi saya buat, kemudian klik login. Saya akan mengirim email kepada anto@serverly.com. Kemudian klik send. Terkirim, kita logout, kemudian kita cek pada email Anto. Kita login, ternyata ada email dari Andi. Untuk membalasnya Anda bisa mereply, kemudian kabar saya par. Kita send. Kemudian saya logout. Kemudian login menggunakan Andi. Apakah masuk? Hello, apa kabar? Oke, ternyata email dari Anto sudah masuk. Konfigurasi mail server sudah selesai. Sekarang kita memasuki konfigurasi untuk proxy server. Proxy server ini kegunaannya banyak. Di sini kita akan mencoba mengkonfigurasi bagaimana agar website bisa diblok. Dan proxy server ini kita menggunakan Squid. Kemudian tekan Y, enter. Jika sudah, file konfigurasi Squid ada di dalam direktori cd etc squid. Kemudian ketikkan ls agar kita mengetahui file apa yang ada di dalamnya. Nah, di sini squid.conf. Kita konfigurasi file squid.conf. Nano squid.conf. Kemudian langkah pertama kita cari dengan menekan tombol ctrl plus W. Ctrl W, kemudian tulis http port 3128. Kita mencari kata ini. Nah, sudah ketemu. Kemudian tulis transparan di belakangnya. Setelah itu kita cari lagi kata acl connect method connect. Di bawah ini kita tuliskan acl blok url regex min i etc squid block.txt. Artinya nanti data-data yang akan diblok atau URL akan diblok itu akan berada di etc squid block.txt. Kemudian kita ke atas. Di sini ada acl localnet. Nah, di sini dimaksudkan untuk network jaringan apa yang akan diblok. Misalnya tadi saya menggunakan IP 10.0.0/8 sebagai klien, maka di sini sudah ada dan tidak perlu dibuat lagi. Tapi misalnya network Anda menggunakan
misalnya 10.000/16, maka harus ditambah di sini /000/10.000/16. Tapi ini tidak perlu karena untuk jaringan klien saya sudah ada pada 10.000/8. Kemudian kita arahkan ke bawah. Di sini kita tambahkan HTTP access deny block. Kemudian kita ke bawah, kita cari HTTP access allow localnet. Kita hapus tanda pagar di depannya. Kemudian Ctrl X, Y, dan Enter. Selanjutnya kita berikan perintah iptable min A pre-routing min T not min J redirect min P iptable min P TCP min S, kemudian IP network yang akan diblok. Saya menggunakan seperti tadi 10.000/8, kemudian min D 0/0 deport 80 to ports 3128, kemudian enter. Nah, kemudian seperti tadi di sini ada perintah URL ACL block URL. Artinya nanti setiap URL yang ada dalam file block.txt akan terblok. Di sini saya sebagai contoh menggunakan web server yang tadi kita buat, serverly.com. Bagaimana cara agar serverly.com ini bisa kita blok? Di sini ketikkan perintah nano block.txt. Kemudian misalnya setiap kata share dalam URL akan diblok. Tulis saja di sini share. Jika Anda ingin menambahkan kata lain, misalnya kata detik, tulis saja detik. Kemudian Ctrl X, Y, enter. Kemudian langkah yang terakhir adalah tuliskan perintah etc init d squid restart. Oke. Serverly.com sudah terblok. Oke, sudah berhasil. Maka jika di dalam file etc squid.txt ini kita hapus kata share-nya, maka seperti semula, mohon maaf, kita harus merestart squid-nya, etc init d squid restart. Oke, sudah kembali normal.